Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kisah para tabi'in disusun oleh Syekh Abdul Mun'aim Al-Hashimi. 7 ahli fikih Madinah. Yang pertama, Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah, pembesar para tabi'in. Pendahuluan, lelaki ini adalah salah satu dari para ulama ahli fikih yang 7 di Madinah. Dia termasuk dalam jajaran kubarut tabi'in senior. Dia meriwayatkan dari para sahabat yang mulia. Sa'id bin Al-Musayyab ini salah satu dari ke-7 ahli fikih yang hidup di Madinah. Mereka semua menyatukan antara kecermatan, periwayatan, dan kebenarannya. Sa'id bin Al-Musayyab diunggulkan dengan kecakapannya yang luar biasa dalam bidang takhris hadis dan pemberian fatwa berdasarkan logika, ra'yu. Dia juga terkenal dengan keberaniannya dalam memberikan fatwa. Bahkan sebagian orang yang hidup sezaman dengannya mengatakan, "Aku pernah melihat seorang laki-laki pada zaman itu. Dia datang untuk bertanya tentang suatu perkara. Lalu orang-orang melemparkannya dari satu majelis ke majelis yang lainnya, sehingga dia terlempar ke majelis Sa'id bin Al-Musayyab karena ketidaksenangan mereka untuk memberikan fatwa, dan mereka memanggilnya dengan sebutan Sa'id bin Al-Musayyab Al-Jari yang pemberani. Sa'id bin Al-Musayyab adalah salah satu ahli fikih ra'yu yang menjadi unggulan kota Madinah pada zamannya. Murid-muridnya pun telah berhasil menyampaikan ilmu kepada para imam ahli ijtihad dalam Islam, seperti Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau muncul sebagai salah satu dari para ahli fikih yang 7 pada masa Daulah Bani Umayyah, ketika Madinah menjadi negeri yang aman bagi setiap ulama. Setiap orang yang tinggal di dalamnya, maka amanlah dirinya, ilmunya, hartanya, dan juga harga dirinya. Oleh karenanya, ilmu dan fikih dapat berkembang. Sa'id bin Al-Musayyab pun memiliki peran penting dalam menjaga validitas periwayatan, selamatnya penyampaian, dan kecermatan dalam pemberian fatwa. Dia adalah pemilik ra'yu yang senantiasa mendengarkan, meneliti, dan membolak-balikkan berbagai perkara pada semua sisinya. Dia tidak merasa takut dalam kebenaran akan kecaman orang-orang yang suka mencela, karena dia adalah seorang mufti, pemberi fatwa yang pemberani. Keberaniannya itu bukanlah sekedar semangat dan gelora dari seorang ahli ilmu yang tertipu, akan tetapi ia adalah keberanian orang yang bersemangat dalam agamanya. Inilah gambaran umum dan bingkai yang sempurna yang akan kami sertai dengan rincian dari perjalanan hidup Sa'id bin Al-Musayyab pada lembaran-lembaran berikutnya, insyaallah. Kelahiran dan nasabnya. Kakek Sa'id bin Al-Musayyab datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu namanya adalah Hazan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Laki-laki itu menjawab, "Hazan," yang artinya kesedihan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan tetapi engkau adalah Sahl, kemudahan."
Lalu laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, itu adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tuaku, dan aku telah dikenal di antara orang-orang dengan nama itu." Maka Nabi pun SAW pun diam. Lalu Sa'id bin al-Musayyab mengomentari hal tersebut dengan mengatakan, "Dan kami pun tetap mengenal al-hazunah di dalam keluarga, yakni kesulitan dan kesukaran." Demikianlah menurut riwayat ini yang diriwayatkan oleh Sa'id sendiri mengenai kakeknya, bahwasanya kakeknya Sa'id bin al-Musayyab hidup sejaman dengan Rasulullah SAW. Jadi siapakah Sa'id bin Musayyab itu? Dia adalah Sa'id bin Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin Amr, sampai nasabnya berakhir pada Bani Makhzum yang merupakan bagian dari kaum Quraisy. Jadi Sa'id adalah orang Quraisy dari Bani Makhzum. Sa'id dilahirkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikatakan juga bahwa dia dilahirkan setelah 4 tahun Umar menjabat sebagai khalifah. Dalam riwayat lainnya disebutkan dia dilahirkan 2 tahun sebelum wafatnya Umar. Sa'id bin Musayyab pun pernah berkata mengenai hal tersebut, "Aku dilahirkan 2 tahun setelah Umar menjabat sebagai khalifah, sedangkan masa kekhalifahannya adalah 10 tahun 4 bulan. Ilmu dan fikihnya. Telah disebutkan di dalam berbagai kitab syirah bahwa Sa'id bin al-Musayyab pernah meriwayatkan dari Umar. Akan tetapi kita mengira bahwa dia meriwayatkan dari seorang rawi yang meriwayatkan dari Umar, dan dia tidak mendengar langsung dari Umar. Karena menurut riwayat yang telah disebutkan sebelumnya, Umar telah meninggal dunia 8 tahun 4 bulan setelah kelahiran Sa'id. Akan tetapi nanti kita akan melihat bahwa Sa'id bin al-Musayyab sendiri mengatakan tidak tersisa seorang pun yang lebih mengetahui tentang seluruh hukum yang diputuskan oleh Rasulullah, Abu Bakar maupun Umar daripada aku. Bahkan dia pernah mengatakan, dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui seluruh hukum yang diputuskan oleh Umar daripada aku. Sa'id bin al-Musayyab dianggap orang paling pandai di antara para ulama Madinah pada zamannya. Dia mengambil ilmunya itu dari para sahabat Rasulullah SAW yang senior, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor. Mengenai hal tersebut, dia mengatakan, "Aku mengambil ilmuku ini dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu." Sa'id bin Musayyab juga mengambil ilmunya dari majelis-majelis para sahabat senior. Dia pernah menghadiri majelis Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia juga mendatangi rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Aisyah Ummul Mukminin, lalu mempelajari fikih serta ilmu darinya. Sebab dia memandang pertanda baik dari sabda Rasulullah, "Ambillah agama kalian dari Humairah." Ini maksudnya adalah Aisyah, juga Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin al-Musayyab juga meriwayatkan dari Utsman bin Affan, Ali, Suhaib, dan Muhammad bin Maslamah. Dikatakan pula dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, karena dialah orang yang paling hafal tentang seluruh hukum dan keputusannya. Dari sekian banyak para ulama, ahli ra'yu dan ilmu, Sa'id bin al-Musayyab menjadi ahli fikih Madinah yang pertama, dan dia termasuk yang paling terkenal di antara para ahli fikih yang 7 di Madinah. Bahkan dia telah memberikan fatwa ketika para sahabat Rasulullah SAW masih hidup. Salah seorang yang hidup di sejaman dengannya berkata, pemimpin Madinah pada masanya yang memberikan fatwa kepada mereka adalah Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab rahimahullah adalah orang yang paling fakih di antara para ahli fikih, paling mengerti tentang athar, dan paling fakih dalam pendapatnya. Sehingga orang-orang pun berdatangan ke Madinah
Lalu mereka bertanya tentang orang yang paling pandai di antara para ulama Madinah dan paling fakih di antara para ahli fikihnya. Maka orang-orang penduduk Madinah pun menunjukkan mereka kepada Sa'id bin al-Musayyab untuk bertanya dan meminta fatwa kepadanya. Sa'id bin al-Musayyab pun memiliki kedudukan yang mulia di sisi Umar bin Abdul Aziz karena ilmu dan ketakwaan yang ia miliki, serta sehatnya pendapat dan ijtihad seorang yang berilmu. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz tidak akan memutuskan suatu hukum sebelum dia bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab. Umar bin Abdul Aziz juga berkata tentangnya, di Madinah ini tidak ada seorang ulama pun kecuali dia akan datang kepadaku dengan membawa ilmunya, dan aku telah diberi apa yang dimiliki oleh Sa'id bin al-Musayyab. Pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz mengirimkan seseorang utusan kepada Sa'id bin al-Musayyab untuk bertanya kepadanya mengenai suatu permasalahan fikih. Maka Sa'id pun datang bersama utusan tersebut sehingga dia bertemu muka dengan Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar pun berkata seraya tersenyum, utusan itu telah salah. Wahai Sa'id, sesungguhnya kami mengutusnya untuk bertanya kepadamu di majelismu. Demikianlah Umar bin Abdul Aziz memuliakan orang yang berilmu ini dan senantiasa menyanjung ilmu dan fikihnya. Derajat keilmuan ini bisa dimiliki oleh Sa'id bin al-Musayyab karena ingatan yang senantiasa terpelihara dan terjaga, dan yang tampak nyata di atasnya adalah kecerdasan yang jernih. Dia berkata kepada salah seorang sahabatnya, ayahmu pernah datang kepadaku pada masa kekhalifahan Muawiyah. Lalu dia bertanya kepadaku tentang ini dan itu. Maka aku pun berkata kepadanya, begini dan begitu. Umrah bin Abdul al-Khuzai yang hidup sezamannya dengannya pun pernah berkata tentangnya, demi Allah, aku tidak pernah melihatnya sama sekali ketika ada sesuatu yang melewati telinganya, kecuali hatinya pasti dapat menangkap dan memahaminya. Demikianlah kesaksian orang-orang yang hidup sezaman dengannya mengenai ingatan dan hafalannya, dan sungguh pada masanya itu ilmu hanya bergantung pada hafalan. Tidak ada tulisan maupun buku yang dapat dibaca. Satu-satunya sumber ilmu hanyalah majelis-majelis ilmu dan melakukan perjalanan kepada para pemilik ilmu fikih, lalu ijtihad, lalu memperoleh periwayatan dan ilmu mereka. Setelah itu tumbuhlah ra'yu, ijtihad dan qiyas. Semuanya itu dikuatkan dengan ijma, kecermatan, periwayatan dan kejujuran seorang rawi.